Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada, kita selalu berada di dalam tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami GBI New Heart menyambut Bapak dan Ibu Saudara semuanya untuk beribadah secara online bersama dengan kami. Oleh karena itu, siapkanlah hati dan pikiranmu untuk beribadah dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, shalom. Saya percaya saat ini keadaan kita baik-baik saja, amin. Kini tiba Bapak Ibu, kita masuk di minggu terakhir di bulan Februari tahun 2021. Setiap kita percaya sampai saat ini kita masih mengalami kebaikan dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya undang untuk setiap Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk di siang hari yang indah ini Bapa yang baik. Kami bisa ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan yang terlalu banyak untuk setiap kami Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami datang, kami mau bawa setiap hati kami. Kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami membawa setiap korban syukur kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap korban syukur, setiap penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, musim akan selalu berganti di dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tapi tidak pernah Tuhan meninggalkan kami sedetik pun. Kasih-Mu terlalu luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan Yesus. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat pujian dari awal, katakan dengan iman Bapak Ibu. Oh, musim
selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakanlah bila
bersyukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau terlalu baik untuk setiap kami Tuhan Yesus. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk terima segala hormat pujian dari setiap kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan, karena Engkau Tuhan yang layak. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu. Oh haleluya. Hiralalalala. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau saat ini di tengah-tengah kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat perlu Engkau Tuhan. Saat ini kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ajari setiap kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Karena yang kami mau hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Ya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Jika kami tadi sudah membawa setiap korban syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan, kami percaya setiap korban syukur penyembahan yang kami bawa menjadi dupa yang harum untuk-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau memuji Tuhan, kami mau menari-nari untuk Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan yang layak untuk dipuji. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang bersukacita di siang hari ini? Mari lambaikan tanganmu. Saya percaya setiap kita bersukacita di siang hari ini, amin. Walaupun saya tidak bisa melihat lambaian tangan dari Bapak Ibu semua, tapi kita percaya bahwa kita sudah menerima sukacita dari surga. Untuk itu Bapak Ibu, saat ini mari siapkan rohmu yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu
setiap kita percaya bahwa setiap kita sudah diberikan kuasa dari Tuhan. Amin. Ku diberikan kuasa. Haleluya. Mari setiap kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Haleluya. Engkau perisai hidup. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sangat besar kuasanya bagi setiap kami. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari saya undang setiap Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk di siang hari yang indah ini Tuhan. Kami tadi sudah membawa setiap korban syukur kami Tuhan Yesus, memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Tuhan sebentar kami mau mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap kami yang menabur akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan apa mau Tuhan atas setiap hidup kita, mari kita menyiapkan hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap ibu, bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersikap hati untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas kebaikan hati Tuhan. Kami sehat adanya. Karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini Tuhan. Tiba waktunya kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami hendak ingin duduk diam dan ingin diajar agar kami dapat menyikapi kehidupan kami dengan lebih baik lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati agar kiranya kehidupan kami boleh berkenan di mata-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan,
Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak terasa esok kita sudah memasuki bulan yang baru. Pada bulan Februari, Gereja Bethel Indonesia Jemaat New Heart mengadakan sebuah tema yang bertemakan mengenai kasih. Hamba-hamba Tuhan sebelumnya telah menyampaikan apa itu kasih dan implementasi kasih dalam kehidupan seharian satu dengan yang lainnya. Tiba pada saat pagi hari ini, kita boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian dengan tema kasih dalam terapannya. Kasih dalam terapannya yang akan sama-sama kita bahas dari sebuah perikop yang begitu dahsyat, kisah seorang tentang perempuan yang melakukan kesalahan atau dosa, yakni berzina. Dan kita tahu peristiwa ini tentunya sudah kita baca beberapa kali di dalam pembacaan firman Tuhan baik saat teduh atau beberapa hamba Tuhan yang mengkhotbahkannya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita kalau berbicara mengenai kasih itu adalah hal yang sangat-sangat mudah sekali ketika kita memahami dan mendengar apa yang dimaksud dengan kasih itu. Kita tanpa harus dijabarkan kembali, kita mengerti. Tetapi tahukah ada unsur inti yang dimana kasih itu yang perlu disampaikan kepada kita agar diingatkan dan dibangun kesehariannya, agar kita tidak lupa bahwasannya kita memperagakan Kristus di dalam kehidupan kita satu dengan yang lainnya, agar orang lain bisa melihat Kristus yang dalam bentuk rupa roh, agar mereka diberkati oleh kita. Kalau berbicara mengenai kasih, kasih bukanlah suatu sifat yang datang secara inisiatifnya dari diri manusia itu sendiri. Pada hakikatnya manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu merusakkan yang namanya hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau di dalam teologi reform dikenal dengan sebuah istilah yang disebut namanya total depravity. Total depravity memiliki makna adalah kehancuran total. Kehancuran total ini bukan berbicara secara total atau keseluruhan manusia ketika jatuh dalam dosa, seluruh aspek di dalam kehidupan manusia itu menjadi rusak, tidak. Tetapi fokusnya, concernnya adalah berbicara kepada rusak moralnya. Yang tadinya gambar diri dan citra diri Allah yang diciptakan sempurna, dirusakkan oleh manusia karena dosa tersebut, sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, moralnya pun menjadi rusak. Perilakunya menjadi rusak. Disinilah kehadiran Allah sejati yang dimana kalau manusia mengalami kerusakan secara moral, tetapi sesungguhnya unsur natural atau natur yang dimana Alkitab mencatat manusia dihembuskan oleh nafas atau nefes oleh Allah sehingga manusia itu menjadi hidup. Manusia kalau sudah rusak secara moral, dia tidak lepas dari yang namanya sifat atau naturnya Allah, sifat-sifat keilahiannya Allah yang dalam diri manusia itu yang tidak akan hilang. Kalau secara perilaku manusia itu boleh rusak, tetapi sesungguhnya sifat Allah sejati tidak akan bisa lepas. Maka dari itu sampai sekarang, sekalipun bumi ini dikuasai dengan hal-hal jahat, atau banyak orang-orang yang berbuat jahat, tetapi dari antara banyaknya manusia yang melakukan perbuatan jahat, ada banyak orang baik yang memiliki kasih. Ini tentu menceritakan, mengisahkan bahwasannya manusia yang tadinya rusak, tetapi sifat ini tidak bisa dilepaskan. Sifat-sifat Allah yang murni ini tidak dapat dilepaskan. Nah, saya ingin menerangkan kepada ibu bapak bahwasannya prototipe atau contoh sejati yakni Yesus Kristus itu sendirilah sebenarnya telah dicatatkan di dalam Alkitab kita banyak sekali. Nah, tahukah ibu bapak bahwasannya di dalam pembacaan kita atau pembahasan kita pada saat pagi hari ini yang saya ambil dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat ke-11 ini adalah sebuah bagian dari satu kitab dari Injil Yohanes yang bukan masuk kategori sebagai Injil sinoptiks. Sinoptik itu adalah Injil Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi Yohanes tidak dikategorikan sebagai Injil sinoptik atau Injil yang sama. Injil Yohanes ini memiliki kisah-kisah atau cerita-cerita yang berbeda dari kitab Matius, Markus, dan juga Lukas. Maka dia tidak dikategorikan sebagai Injil sinoptik atau Injil yang sama. Narator atau yang pengisah yaitu Yohanes sendiri sebenarnya fokus kepada satu kitab ini mengisahkan tentang konflik antara Yesus dengan
orang-orang ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi dan juga orang-orang Yahudi. Maka dari itu di dalam susunan kitab Yohanes pasal yang pertama, di situ dibuka ayat yang ke-11 bahwasannya Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-11 di sini ingin mengisahkan kepada kita pembaca, ada kata ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Narator ingin membuka bahwasannya kata tidak menerimanya di sini adalah ya orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang sebenarnya itu banyak konflik dengan Yesus. Nah, kita banyak mengisahkan itu, tapi saya tidak akan memanjang lebar untuk membahas tentang konflik-konflik itu saja, apa saja tidak. Tapi kita akan fokus kepada Yohanes pasal yang 8, ayat pertama sampai ayat yang 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan itu. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Diberkatilah setiap kita membaca dan mendapatkan wahyu untuk bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan secara utuh. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan fokus kepada kasih dalam terapannya, yakni tidak menghakimi. Kasih dalam terapannya yakni tidak menghakimi. Tentunya tidak menghakimi sesama kita. Kalau kita sudah mendengar tentang kasih dan implementasi kasih satu dengan yang lainnya, kita sudah banyak hal. Tapi saya ingin mengingatkan kepada ibu bapak, bahwasannya tidak menghakimi ini sangat penting. Tidak menghakimi ini adalah sebuah unsur dari memperagakan Kristus, yakni sifat Allah itu sendiri, yaitu kasih. Kalau saya ingin menceritakan secara dramatisir atau menggambarkan kepada ibu bapak, peristiwa ini terjadi di sebuah tempat yang namanya Gerbang Nikanor. Gerbang Nikanor ini adalah suatu gerbang, salah satu dari 7 gerbang yang dimana ini adalah gerbang menuju kepada bait Allah. Yohanes pasal 8 ayat pertama dan ayat yang kedua menceritakan kepada kita bahwasannya Yesus sudah datang pagi-pagi benar. Tujuan Yesus datang ke depan bait atau bait Allah adalah tujuannya ingin mengajar. Tetapi kedatangan Yesus itu diindikasikan oleh ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mereka datang dan mereka mengambil salah satu orang yang berdosa dan didatangkan kepada Yesus. Kalau boleh digambarkan, seperti gambar yang saya tertarakan sebelah kanan saya, gerbang Nikanor ini posisinya seperti itu. Dan posisi di manakah orang Yahudi, ahli Taurat itu posisinya untuk bisa menghakimi si perempuan yang melakukan zina. Posisi ahli Taurat itu adalahnya ada di atas ini. Dan si perempuan yang melakukan berzina itu Alkitab mencatat dia ditempatkan di tengah-tengah. Ayat ketiga di sini dalam bahasa aslinya, kata menempatkan itu artinya adalah stesantes. Stesantes ini artinya adalah to put forward atau meletakkan di depan. Lembaga Alkitab Indonesia dengan gamblang, dengan jelas mengisahkan, mencatat bahwasannya si perempuan tersebut ditaruh di tengah-tengah tetapi di depan. Di depan muka dari si orang
ahli Taurat ini yang saya berikan lingkaran. Tentunya gerbang Nikanor ini adalah gerbang di mana banyak orang yang ingin menuju ke Bait Allah untuk beribadah. Dan banyak orang yang hadir ketika itu. Banyak orang yang hadir dari tua-tua ahli Taurat dan juga orang Yahudi dan juga orang ahli Farisi. Ada di dalamnya juga Yesus beserta para pengikutnya dan yang lain-lain. Disinilah ahli Taurat dan orang-orang Farisi memakai momen ini untuk men-setting atau men-set up. Yang dimana dia berpikir atau mereka berpikir mereka bisa menjebak Yesus dengan menggunakan orang si perempuan berdosa ini. Yakni telah melakukan perbuatan zina. Ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi berharap sepenuhnya. Ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa si perempuan berdosa ini di hadapan banyak orang dan dihadiri Yesus. Ketika dia mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan yang Alkitab bertanya, apa Rabi? Apa yang harus dilakukan? Ketika di ayat yang keempat berkata, perempuan tertangkap basah sedang berbuat zina. Dan dia hebatnya lagi, saking men-setup dan saking cerdasnya men-setting tempat dan juga lokasi dan yang sangat sempurna menurut mereka. Mereka juga men-setting adanya mengutip adanya hukum Taurat yang terkait dengan perbuatan zina. Hukum Taurat dari zamannya Musa ketika Musa mencatat orang yang berbuat zina, perempuan berbuat zina itu dihukum dan harus dirajam oleh batu. Tetapi uniknya ketika pertanyaan itu dilayangkan kepada Yesus dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi berharap mereka mendapatkan jawaban yang telah mereka berpikir ini jawaban yang sesuai atau jawaban yang tepat sesuai keinginan dia. Tetapi Alkitab mencatat Yesus tidak menjawab sesuai keinginan atau kehendak dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus berkata di ayatnya yang ke-7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Andai kata kalau Yesus tidak menjawab di dalam ayat yang ke-7 ini, jikalau Yesus menjawab rajamlah perempuan itu dengan batu, maka ahli Taurat menang. Karena mereka beranggapan bahwasannya Yesus tidak menerapkan hukum kasih yang selama ini diajarkan dan banyak digaungkan dan sampai mereka mendengar itu. Dan kalau misalnya Yesus menjawab atau Yesus menjawab hukum dia, maka Yesus juga salah memberlakukan atau menerapkan hukum yang ada bagi banyak orang-orang ahli Taurat ketika itu ada. Tentunya jawaban yang Yesus lahirkan di sini adalah jawaban yang sangat bijaksana. Orang Yahudi berharap sepenuhnya untuk menjatuhkan Yesus dari pertanyaan ini. Jikalau Yesus menjawab satu sisi, rajam dia dengan batu, berarti dia melanggar hukum kasih. Lalu kalau misalnya Yesus menjawab kepada orang ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ketika itu, di depan mereka menjawab, biarkan saja. Maka Yesus pun juga melanggar hukum Taurat. Disinilah jawaban yang begitu cerdas, yang lahir dari Yesus. Yang dimana di sini lalu Alkitab mencatat ada orang-orang yang pergi, yaitu orang-orang tetua terlebih dahulu dari kerumunan orang-orang Yahudi dan ahli Taurat tersebut. Tetapi ada satu rahasia yang begitu heboh dan begitu luar biasanya. Rahasia itu adalah apa yang ditulis oleh Yesus di atas tanah. Apa yang ditulis Yesus di atas tanah. Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta, pengajar mencoba untuk menafsir dan menjelaskan kepada ibu bapak yang ada. Baik itu dalam tulisan-tulisan teologi, tulisan-tulisan renungan atau ilustrasi maupun khotbah-khotbah. Tapi tahukah ibu bapak bahwasannya ketika Yesus menulis di atas tanah ini, Yesus mengambil sebuah peristiwa, tradisi yang biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang pemuka agama ketika zaman perjanjian lama berlaku. Ketika itu dalam perjanjian lama, orang yang didapati berzina atau perempuan yang didapati berbuat zina, dia wajib dibawa ke tempat depan bait Allah dan si orang imam atau pemuka agama tersebut bertanya kepada para saksi. Kalau ketika itu di dalam perjanjian lama,
wajib didapati minimal ada 2 saksi. Kalau saksi hanya 1, tidak kuat. Jadi tidak dilakukan hukuman ketika itu. Minimal harus ada 2 saksi. Ketika itu saksi sudah didapati minimal 2, dan si pemuka agama tersebut yang berdiri tadi di depan tangga tersebut yang siap memberikan hukuman ini, dia segera untuk mendapatkan jawaban dari saksi tersebut, iya, dia bersalah mendapati zina. Maka si pemuka agama ini memberikan waktu kepada dia untuk turun tangga dan dia menulis sesuatu di atas tanah. Tulisan di atas tanah tersebut, pemuka agama menulis. Dia menulis nama pelaku atau yang melakukan kesalahan tersebut yang berbuat zina dengan namanya apa. Di samping nama kanannya itu, dia menulis pelanggarannya yakni berzina di atas tanah. Ketika dia sudah menulis, dia naik ke atas tangga itu kembali dan dia memberikan waktu kepada banyak orang yang menyaksikan untuk silahkan dilempar atau dirajam dengan batu. Tentu ini adalah sebuah tradisi yang begitu kejam. Kejam yang dimana bisa membunuh nyawa seseorang dan juga membunuh karakter seseorang di depan banyak orang. Mari kita kembali kepada teks ini. Ketika itu ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, dia men-set up dan dia tidak peduli terhadap si korban atau si pelaku. Si pelaku itu perempuan yang telah melakukan perzinahan tersebut, dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah saya berhasil men-set up dan Yesus terjebak dengan pertanyaan saya. Bayangkan 2 atau double dosa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan juga orang Farisi. Yang pertama, dia membunuh karakter dari si pendosa tersebut. Dan yang kedua, dia licik sekali menjebak Yesus. Begitu double dosanya sekali yang didapati oleh orang-orang ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Tetapi luar biasanya Yesus memakai tradisi tersebut. Dia datang ke hadapan mereka dan dia menulis, membukukan badannya dan dia menulis di atas tanah dengan peristiwa atau tradisi yang kebanyakan pemuka agama dulu dipakai. Maka dari itu Alkitab mencatat yang meninggalkan itu yang pertama adalah orang yang paling tertua. Tertua di sini adalah orang-orang yang pemuka agama yang menyadari dan mengetahui peristiwa itu. Makanya Yesus bertanya, barang siapa yang tidak berdosa, silakan rajam dia batu terlebih dahulu. Disinilah peristiwa yang begitu penting. Kristus mengambil sebuah peristiwa pada perjanjian lama yang dia berikan kepada orang-orang ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Disinilah tidak ada terjadinya penghakiman. Dari peristiwa ini, kita bisa memetik kisah sederhana yang dapat kita jalankan dalam kehidupan kita keseharian kita hari-hari. Yakni kita memposisikan diri sebagai Yesuskah, ahli Taurat kata Farisi, atau si perempuan yang telah melakukan perbuatan zina tersebut. Dari peristiwa pembacaan ini, perikop ini, saya memetik dan saya ingin membagikan kepada ibu bapak. Bahwasannya makna kasih di dalam terapannya, ini mengingatkan kita kepada proses penciptaan. Allah yang begitu sempurna menciptakan manusia yang begitu sempurna. Sebab Mazmur pasal 8 ayatnya yang ke-6. Namun engkau Allah yang sempurna menjadikanku hampir sama seperti Allah. Diberikannya hormat dan kemuliaan. Ini begitu citra dirinya Allah begitu baik dan sempurna adanya disematkan kepada manusia. Ketika Allah menghembuskan nafas atau nefas kepada manusia, manusia itu menjadi hidup. Yang menjadikan hidup itu adalah nyawa. Tetapi ada sifat-sifat Allah, yakni kebaikan Allah. Di dalamnya ada kasih. Disinilah yang menjadikan manusia menjadi hidup. Manusia tidak bisa hidup tanpa kasih. Tetapi manusia bisa hidup dengan menjatuhkan orang yang lain tetapi tidak akan lama. Disinilah letak perbedaannya. Saya teringat dengan sebuah kisah nyata yang semua ibu bapak dan saudara-saudari ketahui. Dia adalah seorang perempuan yang banyak mengurus banyak orang-orang ketika itu terlantar. Ia adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah seorang yang terpanggil untuk melayani Tuhan melalui pekerjaannya di Kalkuta. Ketika itu dia melihat secara tergerak banyak orang-orang yang terlantar dan tidak banyak orang yang dibasuh karena mereka mengalami kesulitan dalam hal untuk penanganan medis.
Banyak orang-orang yang kena penyakit kusta, banyak anak-anak yang terbuang. Dan Bunda Teresa melakukan itu dan mereka mengayomi dan mereka melakukan pengobatan penyembuhan. Banyak orang yang juga tergerak untuk mengikuti teladan Bunda Teresa. Sehingga banyak donatur dan orang-orang yang mengirim bantuan-bantuan tersebut. Dari peristiwa itu, Bunda Teresa sangat dikenal dan sangat disayangi banyak anak-anak di Kalkuta ketika itu dan orang-orang dewasa. Sampai pada satu ketika Bunda Teresa dipanggil oleh Allah atau meninggal. Ketika dia meninggal, ratusan ribu bahkan jutaan orang hadir di dalam pemakaman terakhirnya. Sampai banyak orang berlomba-lomba hanya untuk memegang peti matinya dia. Karena banyak orang yang merindukan dan kehilangan sesosok Bunda Teresa yang melakukan sesuatunya itu dengan secara tulus karena kasih itu. Tetapi ketika banyak orang yang berbondong-bondong datang, ternyata ada segelintir orang yang ketika itu hadir. Mereka membuat statement berkata seperti ini. Lihatlah, yang menghantar mereka itu adalah ratusan ribu anjing-anjing yang terlantar. Bayangkan, anjing-anjing yang terlantar. Ini diberikan semat kepada banyak orang-orang yang banyak Bunda Teresa tolong dan bantu. Yakni orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kena penyakit, dan anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Tetapi bagi Bunda Teresa itu bukanlah anjing-anjing yang terlantar. Tetapi jiwa-jiwa yang terlantar. Bayangkan, Bunda Teresa adalah keturunan dari darah biru. Tetapi karena tergerak oleh kasih, ia tanggalkan itu dan ia mengabdi kepada orang di lingkungan di sekitarnya. Kalau kita mengacu kepada perikop ini, Yesus yang sebagai Allah datang ke dunia. Kalau dalam teologianya Rasul Paulus, ia yang Allah yang datang ke dunia mengosongkan dirinya dan menjadikan sama seperti manusia. Dia menjadi manusia yang sejati. Artinya adalah unsur dan sifat kemanusiaan itu tetap lekat di dalam tubuh Yesus Kristus. Hanya yang membedakan satu, dia tidak berdosa. Disinilah Yesus lakukan banyak kepada orang-orang yang terlantar, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dikala itu dunia banyak yang sedang membenci kehadiran orang-orang berdosa. Kita bisa melihat dunia kecilnya adalah orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Yang dimana mereka membenci banyak orang yang melakukan berdosa. Dan mereka menghakimi dengan kekuatan dan kekuasaan mereka. Jikalau ibu bapak dan saudara-saudari sekalian yang hadir menonton ibadah live hari Minggu tanggal 28 Februari ini. Sebanyak dari antara kita memiliki jabatan penting di sebuah perusahaan kita. Apakah kita menempatkan diri kita sebagai pemimpin atau pemangku kepentingan di perusahaan kita sebagai orang ahli Taurat dan ahli Yahudi? Dan ahli-ahli Farisi ketika kita memimpin, ketika banyak karyawan-karyawan kita yang harusnya mereka juga membutuhkan kasih sayang. Mereka membutuhkan kasih dan perhatian daripada kita. Ada dari antara banyak orang-orang karyawan dan karyawati yang setengah mati berjuang untuk hidupnya hanya untuk istri dan juga untuk anak-anaknya. Dan demi kekayaan dari seorang pemimpin perusahaan tersebut. Sampai satu ketika mereka bekerja keras untuk memajukan perusahaan. Sampai akhirnya mereka terjatuh dan sakit. Dan mereka tidak datang. Kalau kita menempatkan diri sebagai Yesus, kita datang. Kita jamah mereka. Kalau perlu kita hampiri ke rumahnya dan istri dan tetangga dan anak-anaknya pun bisa melihat kita sangat sayang dan peduli karena kasih daripada Allah yang kita berikan kepada mereka. Ada kalanya beberapa tidak sedikit orang yang sudah duduk di posisi tertinggi tetapi sangat gengsi untuk turun meletakkan diri dan statusnya untuk membasuh dan mempedulikan banyak orang lain. Kalau kita sebagai seorang tenaga pengajar ibu bapak dan saudara-saudari sekalian yang menyaksikan ibadah live pada saat pagi hari ini. Sebagai tenaga pengajar, mengajar orientasinya adalah uang. Tetapi bukan orientasi kepada jiwa-jiwa. Sebagai peserta didik yang demi masa depan bangsa ini akan dibawa oleh mereka dan diteruskan oleh mereka. Suatu kelak kita akan meninggal dan kita akan meninggalkan nama baik dan nama harum kita kepada mereka. Kalau kita mengajar dengan tekun seperti orang-orang yang di pedalaman sana, yang mereka mengajar dari masa COVID-19. Mereka tidak mempedulikan gaji mereka, tetapi mereka mempedulikan jiwa mereka. Hanya untuk mempedulikan mereka orang-orang yang penting. Karena mereka meletakkan diri mereka sederajat, sekalipun mereka tenaga pengajar. Saya ingin menantang kepada ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Kalau kita merasa ada di atas, ingatlah kita sama
dan setara dengan semua siapapun itu yang ada di muka bumi ini. Yang membedakan kita hanyalah gaji. Yang membedakan kita hanyalah posisi, jabatan, kedudukan, harta, tahta, dan juga tabungan. Tetapi di mata Allah kita semua sama. Tidaklah berbeda. Alangkah baiknya ketika kita boleh menempatkan diri kita karena kita sebagai orang yang penuh kasih. Tentunya kita tidak dapat memberikan penilaian kepada orang-orang di sekitar kita dengan kacamata kita. Ada sebuah ilustrasi. Satu ketika di rumah sakit, larilah seorang dokter dengan bergegas dari pintu depan lobi utama menuju masuk ke ruangan operasi. Ketika dokter itu berlari dengan keras menuju ke ruangan operasi, tiba-tiba di sepanjang lorong itu ada keluarga yang menunggu. Ternyata kedapatan ada anaknya yang sudah terbaring lemas di meja operasi yang hendak dioperasi. Ketika itu dokter berlari dan di-stop dokter tersebut, dan orang tua dari keluarga mereka marah-marah dan bertanya, "Dari mana kamu dokter? Kamu tidak tahu? Rumah sakit sudah menghubungimu berkali-kali. Dan sekarang anak saya nyawanya ada di tangan kamu. Kamu datangnya terlambat lagi." Begitu marah dan begitu hebatnya. Sehingga satu lorong tersebut orang-orang lalu lalang melihat dan ada apa yang terjadi. Dan satu ketika dokter itu hanya menjawab, "Oh iya Pak, maafkan saya Pak, maafkan saya. Saya segera untuk masuk ke ruangan operasi dan saya akan operasi anak Bapak." Seketika itu juga masuklah dokter itu dan melakukan tindakan operasi. Singkat cerita ketika dokter tersebut melakukan tindakan operasi, keluarlah dokter tersebut dan keluarga dan orang tua dari anak yang di dalam yang dioperasi tersebut langsung berdiri duduk melihat dokter keluar dari ruangan operasi. Dokter tersebut berkata, "Syukur anak Bapak telah pulih dan telah sembuh dan saat ini butuh istirahat." Keluarga tersebut yang karena melihat awalnya dokter itu yang tadinya datang terlambat, dia masih tetap marah. Sekalipun mendapatkan kabar yang baik. Ketika itu dia tetap marah. "Saya bersyukur berterima kasih sama dokter. Sudah menyelamatkan nyawa anak saya. Tetapi saya tidak terima karena dokter tidak responsif dengan cepat sekali." Lalu dokter itu seketika berkata, "Maafkan saya Pak." Dan dia menangis. Lalu dia pergi. Ketika dia pergi, ada suster datang dan orang tua tersebut datang kepada suster tersebut. "Rumah sakit ini bagaimana sih? Sudah menghubungi dokter itu, anak saya sudah tergeletak menunggu untuk tinggal dioperasi. Tetapi dokter sangat lama sekali datangnya." Dan suster itu menjawab, "Pak, maaf. Dokter yang tadi Bapak lihat yang mengoperasi anak Bapak, dia baru saja mengikuti ibadah pemakaman anaknya. Anaknya meninggal Pak." Sontak orang tua itu kaget. Dia kaget sekali mendengar berita tersebut. Berita tersebut akhirnya mengubah pola pikir dia. Bahwasanya dia telah salah menilai. Dokter tersebut sudah berjerih payah datang sini karena dia berusaha untuk memberikan yang paling terbaik untuk peristirahatan anaknya yang terakhir. Tetapi karena kepentingan oleh orang lain juga, dia tetap menanggalkan kepentingannya hanya untuk orang lain. Sekalipun itu terlambat. Apa yang bisa kita petik dari ilustrasi ini? Ilustrasi ini mengingatkan kepada kita ibu bapak. Dari setiap banyaknya kehidupan yang ada di tengah-tengah kita, kita tidak lepas dan tidak lekang dari penilaian dari apa yang orang-orang dilihat, yang kita lihat di sekitar kita. Sama halnya seperti ibu bapak yang tadi marah-marah, kita dengan lekas memberikan penilaian dengan cepat. Kita dengan cepat juga memberikan penghakiman bahwasannya belum tentu berita itu benar dan baik adanya atau ada alasan apapun di belakangnya. Peristiwa ketika perempuan berzina ini didapati berzina, tetapi yang dilakukan oleh Yesus sungguh unik. Yang Yesus lakukan ketika itu adalah tidak bergegas untuk menghakimi atau menilai. Tetapi apa? Yesus memberikan yang namanya ruang untuk mengoreksi diri sendiri. Makanya Yesus tidak bergegas langsung ketika ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi datang untuk bertanya kepada Yesus. Yesus tidak bergegas atau gegabah untuk menjawab dengan cepat. Tetapi Yesus menjawab dengan bijak. Dia datang maju dan dia menulis di atas tanah. Dia tidak menjawab langsung. Ketika dia menjawab langsung itu ketika proses dia menulis di atas tanah. Baru adalah jawaban. Di sini yang bisa kita pahami, yang bisa kita petik adalah Yesus memberikan ruang
kepada orang-orang yang hadir dan ke perempuan yang berdosa dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwasannya dia sebenarnya memberikan ruang untuk dia koreksi diri sendiri. Setelah dia menulis, baru Yesus bilang, dari antara kalian yang tidak berdosa, lemparlah terlebih dahulu. Disinilah sikap yang sangat bijak yang didapati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwasannya menghakimi atau memberikan penilaian dengan cepat adalah sesuatu tindakan yang bodoh. Karena itu akan berdampak buruk kepada orang lain. Tidak hanya diri kita tetapi orang lain. Bayangkan, untuk mendatangkan orang perempuan berdosa di depan saja Yesus bisa menjawab seperti itu. Tetua orang dari ahli Taurat dan orang Yahudi dan ahli Farisi itu pergi dulu. Artinya mereka malu. Di sini dampak. Bahwasannya ketika mereka ingin memberikan penilaian dengan cepat, menghakimi dengan cepat, menghakimi dengan takaran mereka, tetapi mereka lupa karena kesalahan mereka sendiri, maka mereka dibuatnya malu. Mereka dipergi karena dihadapi dengan banyak orang. Disinilah yang bisa kita implementasikan kasih dalam terapannya dalam kehidupan kita. Kristus ketika menghadapi sebuah polemik masalah ini, Kristus tidak cepat untuk memberikan penghakiman, tetapi dia memberikan ruang untuk mengoreksi diri sendiri. Implementasi dalam kehidupan kita kesehariannya adalah, jikalau ada di depan orang lain, kesalahan di depan mata kita, tidaklah dengan cepat kita memberikan penilaian atau penghakiman. Izinkanlah untuk kita berpikir dengan positif, bahwasannya pasti ada alasannya di balik itu. Apa yang terjadi, kita tidak ada yang tahu. Selain itu, Yesus yang bisa kita petik dari sikap Yesus adalah selain memberi ruang untuk mengoreksi diri sendiri, di sini adalah kita bisa memetik bahwasannya terkadang orang tidak hanya butuh bahu untuk bersandar atau teman untuk menangis bersama, tetapi yang mereka butuhkan hanya telinga yang bersedia mendengarkan tanpa menyertakan bibir yang menghakimi sesama kita. Inilah pentingnya bahwasannya penghakiman dapat merusakkan martabat orang, harga diri seseorang, yang bisa membunuh karakter seseorang. Jadi hati-hati dengan ucapan ibu bapak dan saudara-saudari, baik anak-anak sekolah, baik orang tua kepada anaknya, semua tidak berlaku tanpa terkecuali atasan kepada karyawan dan karyawan sesamanya. Disinilah hal yang begitu penting, bahwasannya kita perlu belajar latar belakangnya terlebih dahulu. Saya yakin bahwasannya kasih dalam terapannya yang fokusnya kita mempelajari untuk tidak menghakimi ini sangat terpakai dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita keluar dari rumah, kita bertemu dengan orang. Kita berjumpa dengan teman-teman kita berjumpa dengan keluarga kita. Alangkah baiknya, tariklah waktu ketika ada peristiwa di depan mata kita tidak dengan cepat menghakimi. Kita pikir dengan positif dulu, oh mungkin ini, oh mungkin ini, oh mungkin ini. Bahasa dalam Michael Yoh di dalam bukunya Pastoral Counseling adalah kita harus mereframing atau membuat frame yang baru agar pandangan itu indah. Disinilah pentingnya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang atau manusia diciptakan sempurna dengan Allah. Di lingkungan di sekitar kita membutuhkan kasih Allah karena kita adalah suratan yang terbuka. Maka dari itu saya mengajak, jadilah agen perubahan melalui pembelajaran pada saat pagi hari ini. Agar kita tidak menghakimi, agar orang di luar sana melihat kita berbeda dari antara yang lainnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita karena Kristus telah memberkati kita terlebih dahulu. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Biar kiranya firman Tuhan ini yang telah ditabur agar tumbuh di dalam hati kami yang baik. Biar kiranya kami memperagakan Engkau. Kami tidak bergegas untuk menilai atau menghakimi sesama kami. Tetapi kami mau memberikan ruang untuk kami koreksi terlebih dahulu diri kami. Dan kami ingin mengasihi satu dengan yang lain. Bahwasannya sesama kami adalah sama di mata Tuhan. Kasih itulah yang menjadikan kami sangat mulia dan indah di mata-Mu. Berkatilah jemaat ibu bapak dan saudara-saudari yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik.
Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang sudah selesai dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau pimpin dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang menonton ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tahu mereka. Engkau tahu keperluan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka. Bapa, Engkau lawat mereka, Engkau berikan mereka jalan keluar Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk negeri ini Tuhan yang lagi dilanda COVID-19 Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah menyembuhkan, Engkau memulihkan orang-orang yang sakit Tuhan. Supaya orang-orang sakit ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati juga susternya, rumah sakit ya dokternya, para medisnya, Engkau berkati mereka supaya mereka bekerja dengan baik di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk negeri ini Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta istri dan anak-anaknya. Kami berdoa juga untuk Bapak Ma'ruf Amin beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati kepemimpinan mereka untuk memimpin negeri ini Tuhan. Berikan mereka mempunyai roh yang takut akan Engkau. Biarlah mereka menjalankan tugas negeri ini dengan baik di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang lagi menonton dari tadi Tuhan, maupun yang ada di gereja-gereja dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berkati pergumulan mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk hidup ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah Tuhan yang mereka belajar lewat live streaming, lewat virtual Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati pelajaran mereka, berkati guru-guru mereka Tuhan, supaya mereka bekerja dengan serius, anak-anak muridnya juga belajar dengan rajin ya Tuhan. Berikan mereka mempunyai roh yang takut akan Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, negeri ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan, segala sesuatu yang sudah terjadi, baik itu banjir dan lain sebagainya bencana Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka Tuhan. Kau kirimkan orang-orang untuk menolong mereka Tuhan, sehingga mereka tertolong ya Bapa. Bapa, kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami gak bisa ngapa-ngapain, tanpa Engkau kami gak mampu Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau pertolongan kami, Kau perlindungan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, ini hidup kami, kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Terpuji-pujilah nama-Mu selalu, glory, haleluya, amin. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.